Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridai la wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali bersilaturahmi dan ngaji. Bersilaturahmi di majelis yang sangat mulia, majelis ta'lim. Majelis di mana insyaallah dihadiri para malaikat Allah. Majelis di mana kita insyaallah akan membuat kita lebih mudah dan lebih dekat jalan kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad. Sudah sampai di mana ngaji kita, Bu Maimunah? Kita sudah sampai di bab 3 makalah 17, yaitu sesungguhnya manusia yang paling bahagia adalah yang pertama, yang punya hati, punya ilmu atau alim mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dia. Alhamdulillah. Yang kedua, badan yang sabar atas ketaatan dan kebaktian. Yang ketiga lagi, Pak. Alhamdulillah. Siap. Yang ketiga lagi. Ya. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama, Bapak. Kita lanjutkan ngaji bagian ketiga. Tadi summary-nya sudah disampaikan oleh Bu Maimunah. Dapat nilai 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti minggu depan udah Faisal nih yang kita tanya. Udah? Gimana kesimpulannya ngaji kita sampai di mana? Nanti dibantu Pak Faisal. Nanti dikasih bocorannya sama Bu Maimunah, ada, tenang aja dah. Kita sampai di bab 3, makalah ke-17, bagian ketiga pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata, inilah makalah ke-17. Kila dikatakan as'adun nasi, manusia yang paling berbahagia adalah man, orang-orang yang lahu baginya qalbun alimun, hati yang mengetahui, sudah kita bahas, ya. Mengetahui apa? Bi annallaha ta'ala ma'hu, sesungguhnya Allah Ta'ala bersamanya, fi ayyi mawdi'in kana, dimanapun dia berada. Yang kedua, wa badanun sabirun, dan badan yang sabar, ala ta'ati, atas ketaatan, wal marazi, dan kebaktian. Sekarang yang ketiga, kalau ingin menjadi manusia yang bahagia, ini tips yang ketiga. Siapa yang nggak mau bahagia? Pasti semua mau. Ya, kita jungkir balik tiap hari, kaki di kepala, kepala di kaki. Itu semata-mata karena ingin kebahagiaan. Kebahagiaan buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Pasti gitu kalau ditanya. Yang berangkat habis subuh dari rumah, yang pulang ke rumah hampir subuh lagi. Itu karena apa kalau ditanya? Ya, untuk mencari kebahagiaan. Ternyata tipsnya ada di sini, Bapak Ibu. Nah, Kanjeng Nabi yang kasih tips. Paten. Apa tip yang ketiga? Wa qanaatun. Yang ketiga adalah qanaah.
Qanaah itu secara bahasa artinya cukup. Ridwan atau ridho. Bima dengan segala hal fil yadi yang ada di tangan. Min kismatillahi ta'ala. Ridho dari apa? Bagian dari Allah Ta'ala. Kismah. Bagian dari Allah Ta'ala. Wa sukunil qalbi. Dan hati yang tenang. Inda adamil ma'lufat. Ketika tidak ada orang yang dikenalnya. Ini ternyata tips yang ketiga. Kata kuncinya adalah qanaah. Qanaah secara bahasa artinya cukup. Ya. Qanaah secara bahasa artinya cukup. Cukup apa? Tadi sudah dijelaskan. Cukup dengan apa yang ada di tangan. Maksudnya rezeki yang ada di tangan kita, bukan di angan-angan. Ya, ini kita sepakati dulu maknanya. Cukup dengan rezeki yang di tangan. Karena kadang-kadang ada rezeki yang ada di angan-angan. Ya. Wah, ini kalau saya nanti bisa rekrut sekian, kalau saya bisa jualan sekian, saya akan dapat bonus sekian. Tapi itu akan, ya, itu angan-angan. Yang angan-angan lebih parah itu tulul amal. Angan-angannya itu kepanjangan. Kalau nanti saya menang undian itu, zaman dulu kan banyak undian ya Bu. Saya akan begini, begini, begini. Itu tulul amal, loh. Yang dalam angan-angan bahkan undian. Kalau nanam padi, berharap panen, normal, itu masih harapan, bukan tulul amal. Nah, kalau, wah, seperti lagu zaman dulu ada, andai aku jadi orang kaya. Nah, itu tulul amal. Ya, tulul amal, panjang angan-angan. Berpanjangan itu nggak boleh. Ya, karena tulul amal itu membuat kita menjadi mabok angan-angan, malas bekerja. Ya, terus berharap kepada sesuatu yang gaib, yang nggak jelas. Ya, itu tulul amal. Nah, itu belum di tangan. Ya. Ini yang dibahas adalah yang qanaah itu yang rezeki yang benar-benar sudah di tangan. Nah, qanaah adalah sifat menerima dengan itu. Merasa cukup yang ada di tangan. Apa yang diberikan, apa yang menjadi rezekinya, apa yang dianugerahkan Allah kepada kita itu hati kita itu ya cukup dan puas. Ya, selesai. Bahwa ada evaluasi, muhasabah, ya. Kalau kita bekerja dalam sebuah sistem organisasi, oh iya, harus begini itu wajar, ya. Tapi perasaan hatinya itu, nah, jadi itu sudah alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua keadaan ini. Itu semuanya baik, semuanya enak, semuanya syukur. Ya, semuanya cukup. Nah, itu qanaah. Qanaah ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bisa mempunyai rasa atau sikap qanaah, ya, maka jiwanya akan tenang, rela, ya, tidak komplain, tidak berandai-andai, tidak iri dan dengki. Nah, itu dampaknya menghilangkan perasaan iri dan dengki.
Tidak blaming others, menyalahkan orang lain. Ini coba kalau kemarin. Coba kalau saya begini. Coba kalau dia nggak begini. Menyalahkan orang lain kan. Nah, dia sih yang begini-begini, jadi saya begini. Ya. Kalau seseorang itu memiliki harta meskipun banyak, bertumpuk, tapi hatinya tidak qanaah, maka dia akan merasa selalu kekurangan, haus, ya, tidak puas, menyalahkan orang lain, iri dan dengki, ya. Sehingga bukan hanya merusak hubungan dengan orang lain, karena iri dan dengki, karena menyalahkan orang lain, tapi juga merusak dirinya sendiri, ya. Jadi nggak waras, ya. Jadi tentu saja hidupnya tidak tenang, tidak pernah puas, ya, ada saja kurangnya. Kemudian paranoid, ya, kemudian jadi pasti berdampak kepada kesehatan fisik maupun mentalnya. Pasti kemudian kesimpulannya jauh dari rasa bahagia. Makanya sesuai dengan judul dari makalah ini, kalau pengen bahagia ini tipsnya. Ya, tipsnya tadi menerima, bersyukur, menerima, cukup dengan apa yang sudah dibagikan Allah kepada kita. Karena pada dasarnya kalau dipikir-pikir ya Bapak Ibu, berapa sih yang kita butuhkan? Ya, bukankah kita hanya butuh bekal untuk ibadah? Karena kita di dunia ini kan mazra'atul akhirah. Ya, tempat kita berkebun, tempat kita menanam, tempat kita berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Iya kan? Kalau dipikir-pikir, persis seperti kita nanti dikubur. Ini kan semua kan calon-calon mayat ya. Ada nggak yang, saya nggak mau Pak jadi mayat, saya mau seperti ini seterusnya. Nggak ada. Semuanya kan calon mayat ini. Kalau dipikir-pikir mendalam coba. Apa yang kita butuhkan pada saat kita menjadi mayat? Sangat sederhana. Ya. Hanya baju kain kafan yang melekat di badan. Sudah selesai. Ya. Kalau kita masih hidup, kalau ibadahnya apa? Ya, kuat untuk beribadah. Ya, berarti kan makan berapa sih secukupnya? Ya. Berapa yang kita butuhkan untuk makan? Apakah seseorang membutuhkan makan yang harganya ratusan ribu atau bahkan jutaan? Sebenarnya kan tidak. Yang dibutuhkan oleh badan kita itu simpel sekali. Makan, bahkan kalau sudah lebih berumur itu, nasi pun tidak kuat untuk makan satu piring kan? Setengah piring nasi. Setengah piring itu berapa? Sayur, lauk, air minum, sudah cukup. Berapa harganya? Berapa nilainya? Ya, kalau kita kenyang artinya, kalau kita kenyang sudah cukup untuk beribadah. Ya, baju, tidak perlu baju yang, tubuh kita sebenarnya kan tidak meminta dan tidak membutuhkan baju yang bermerek dan mahal. Kita butuhkan baju yang nutup aurat. Ya, jadi makanya disebutkan dalam sebuah hadis, umat Nabi Muhammad itu bahagia cukup kalau pagi hari itu sudah bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, bisa beribadah, ada bekal untuk makan hari itu. Itu sudah cukup umatnya. Itu bahagia sudah. Nah, adapun yang punya rekening gendut, ya, untuk 7 turunan dan sebagainya, enggak akan semuanya dikonsumsi dalam hidup kita dalam hari itu apalagi. Ya kan? Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh hidup kita itu
sangat sedikit yang dibutuhkan. Cuma kadang-kadang orang ini terobsesi dengan yang diinginkan. Bukan yang dibutuhkan, tapi yang diinginkan. Nah, kalau keingin, bisa nggak habis-habis. Pingin itu sepanjang jalan kenangan. Pingin itu bisa kemana-mana. Padahal kita sebenarnya hidup ini hanya cukup dengan yang dibutuhkan. Nah, mindset, pola pikir seperti ini yang bisa menyemai benih qanaah. Ya. Ketika kita merasa, aduh, saya mau ini, saya mau pengen ini, pengen. Kembalikan tanya kepada diri kita. Apakah kamu benar-benar butuh atau hanya kepengen? Kalau hanya kepengen, itu yang menyebabkan manusia tamak, serakah, perang, dunia ini serasa tidak cukup karena memenuhi keinginan orang. Nggak ada habisnya. Mau sampai kapan? Ya. Jadi begitu kita kembali, oh ya, yang saya butuhkan kan bukan rumah mewah, tapi tempat saya berteduh dan berkumpul bersama keluarga. Yang saya butuhkan kan bukan makanan mahal yang akan saya pamerkan di Instagram, tetapi adalah makanan yang cukup membuat saya berenergi untuk beribadah. Ya kan? Yang saya butuhkan bukan pakaian branded yang super mihil. Yang saya butuhkan adalah badan yang tertutup aurat. Ya, merasa cukup. Nah, itu yang menyemai benih qanaah itu adalah kembali ke kebutuhan, bukan keinginan. Yang lain lagi yang bisa menyemai bibit qanaah adalah kita berhusnudzon dengan Allah. Bahwa Allah yang memberikan, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sehingga kita tidak jatuh kepada pikiran buruk. Ya. Sehingga kita tidak dikuasai oleh nafsu yang berdasarkan atau mengejar keinginan kita semata-mata. Nah, kalau kita punya modal dua itu, insya Allah kita punya modal untuk mempunyai mindset qanaah. Nah, cukup dengan yang ada di tangan kita. Nah, salah satu hikmah terpenting dalam qanaah atau sikap atau mindset qanaah adalah insya Allah karena kita merasa cukup, maka kita merasa kaya. Ya, karena kita merasa kaya, maka kita tenang. Ya, itu logiknya. Ya, kalau dibalik, kalau tidak qanaah, kalau merasa selalu kurang, maka kita merasa selalu miskin. Ya, kalau kita merasa miskin, kurang kan, pikirannya kurang, hati, pikiran tidak tenang karena kurang. Ya, karena haus, karena terobsesi, terus menerus nggak akan ada cukupnya dan tidak ada kurangnya. Nah, jadi sebenarnya kekayaan hakiki itu bukan pada volume atau jumlah fisik harta kita. Ya, kekayaan sejati itu ada di dalam mindset kita, dalam pola pikir kita. Pola pikir cukup atau pola pikir kurang. Ya. Dan sikap atau mindset pola pikir kurang atau pola pikir miskin itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Kenapa berbahaya? Karena orang bisa melakukan apa saja selain hatinya tidak bahagia, selain nanti bikin sakit badan, ya, selain tentu bikin tidak harmonis lingkungan. Yang sangat berbahaya juga adalah orang itu bisa nekat melakukan apa saja, termasuk tindakan kriminal, tindakan yang melanggar aturan, baik aturan manusia maupun aturan Allah. Ya. Karena apa? Karena hatinya merasa tidak cukup. Ya kan? Makanya coba perhatikan Bapak Ibu. Sekali lagi ini kekayaan itu tidak hakikatnya tidak ada dalam volume atau jumlah fisik harta kita. Tetapi ada dalam mindset. Perhatikan orang yang korupsi. Coba jenengan pelajari. Anda pelajari. Orang-orang yang korupsi itu orang yang hartanya sebenarnya cukup atau yang kurang. Yang miskin. Ternyata
Orang-orang yang korupsi, semakin banyak yang dikorupsi, itu adalah aslinya sebenarnya orang itu sudah kaya. Ya. Sebelum dia korupsi, dia itu sudah kaya, sudah jauh lebih cukup. Ya, coba perhatikan. Para koruptor-koruptor itu orang yang gajinya di bawah UMR, ya, atau orang yang hartanya aslinya sebelum korupsi sudah cukup untuk 7 turunan. Mungkin karena kasihan dan takut pada turunan yang ke-8 gitu ya. Makanya kemudian korupsi. Faktanya demikian Bapak Ibu. Ya. Orang yang semakin banyak korupsinya, ternyata sebenarnya hartanya semakin banyak. Hartanya sudah banyak. Ya, tapi dia korupsi. Fakta lain. Ternyata orang yang duitnya banyak, semakin banyak duitnya, semakin keras dia bekerja untuk mencari duit. Loh, padahal duitnya sudah banyak. Eh, coba perhatikan. Anda pulang kampung ke rumah, lihat itu para petani, ya, yang barangkali penghasilannya jauh di bawah penghasilan para profesional, ya, di bawah penghasilan orang-orang yang sibuk di kota. Tapi berapa lama dia bekerja sehari? Jauh di bawah waktu kerja orang-orang kota, para profesional yang sebenarnya hartanya sudah banyak. Ya, petani itu ya pagi nengok sawah, kerja jam 11, bahkan kadang-kadang jam 10 sudah pulang. Istirahat, sore kadang-kadang nengok sawah lagi, sebelum asar sudah pulang. Sementara working hours-nya orang-orang kota paling sedikit 8 jam, ditambah perjalanan kalau kayak di Jakarta bisa di atas 10 jam. In total bahkan rata-rata hampir 12 jam. Karena kemudian di rumah masih bekerja lagi. Ya, ada Zoom, ada buka laptop dan sebagainya. Ya kan? Padahal secara financial itu jauh lebih banyak daripada orang-orang para petani di kampung. Ya. Jadi rupanya sekali lagi perasaan hati cukup, ya, itu persoalan mindset. Kaya itu persoalan mindset. Cukup, ya, cukup bahwa oh ya ini udah. Nah, karena cukup itu kemudian mendatangkan anugerah rasa syukur, ya. Rasa syukur mendatangkan kebahagiaan. Itulah mengapa disebutkan dalam makalah tadi, barang siapa yang mau berbahagia, ini tipsnya. Tipsnya adalah qanaah. Qanaah dalam keadaan apapun, termasuk qanaah dalam hal pujian. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, amal soleh, kebaikan, kita tidak haus dengan pujian. Sehingga bahkan ketika kita tidak dilihat, ya, tidak dapat rekognisi, tidak dipuji oleh orang, nggak ada orang sama sekali, tetap aja hati kita nyaman dan senang kalau kita sudah beramal soleh. Ya, tidak perlu mencari like and comment, ya, and share. Ya. Dalam keadaan apapun, bahkan ketika tidak dilihat orang pun, ya sudah merasa cukup karena ini adalah amal soleh dan saya dengan Allah dan Allah selalu melihat saya. Allah tidak pernah tidur. Nah itulah qanaah, itulah insya Allah menjadi kunci kebahagiaan kita yang kita cari-cari kemana-mana dalam hidup kita. Ternyata ada di situ. Oh qanaah. Nah ada doanya Bapak Ibu. Bagaimana agar kita punya qanaah selain tadi mindset, menebar benih qanaah dengan husnudzon, ya, dengan keyakinan bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita, dengan mindset bahwa butuh, ya, itu yang sebenarnya apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Yang kita cari adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan yang memenuhi keinginan kita. Nah, ditambah dengan doa. Doanya, salah satu doanya adalah Rabbi
qani'ni bima razaqtani. Ya Allah, berilah anugerah perasaan Rabbi qani'ni bima razaqtani, dengan segala hal yang telah engkau anugerahkan, rizki yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Rabbi qani'ni bima razaqtani. Rabbi qani'ni bima razaqtani. Ditambahkan dalam doa-doa kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang qanaah, dan karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.